Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal-ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami pasti akan memuji kamu, kata Allah. Bisyai'im minal khauf, sedikit rasa ketakutan, sedikit merasakan kelaparan, dan juga ada yang meninggal, kekurangan buah-buahan. Berilah kabar gembira bagi orang yang mampu bersabar. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 155. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga memungkinkan kita untuk bisa hadir kembali di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu ketentuan Allah terutama untuk kita manusia ini adalah bahwa kita akan selalu diuji oleh Allah, akan selalu diberi cobaan oleh Allah. Cobaan itu ada yang buruk dan ada yang baik, ada yang tidak menyenangkan dan ada yang menyenangkan. Semuanya itu adalah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih dalam suasana di mana berjangkitnya virus COVID-19. Bukan hanya kita yang merasakan di daerah kita, tetapi juga seluruh dunia berjangkit penyakit yang seperti ini. Ini adalah bentuk ujian dari Allah. Kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita diberi cobaan ujian oleh Allah? Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, kata Allah. Manusia itu jangan sekali-kali mengira, jangan sekali-kali berpendapat, kata Allah, bila mereka telah mengatakan saya beriman kepada Allah, tidak akan diuji lagi. Artinya apa? Bila kita telah mengaku bahwa kita orang yang beriman, kita telah menjalankan syariat agama dengan baik, yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Jangan sekali-kali kita berpikir dengan ketaatan kita itu kita tidak akan diuji lagi oleh Allah. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamannallahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, kata Allah. Orang-orang umat yang sebelum kita juga diuji oleh Allah. Untuk apa ujian itu? Untuk menyisihkan mana yang betul-betul dia beriman kepada Allah, atau hanya pura-pura beriman kepada Allah. Kapan itu akan kelihatan? Setelah datangnya ujian itu. Bapak Ibu yang kami hormati, ujian itu perlu dalam kehidupan kita. Orang yang menjual emas saja, sebelum dia pasarkan emas itu dia uji dulu. Murni tidak emas yang dia miliki itu? Dia uji terlebih dulu. Nanti setelah dia uji itu ketahuan mana yang murni dan mana yang tidak murni. Bagi kita umat Islam, kalau kita mampu menghadapi ujian itu, maka derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi katakan wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang yang mampu bersabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh sebab itu di dalam masalah ini perlu kita muhasabah, perlu kita merenungkan apa hikmah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Pertama adalah semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah, bahwa yang paling berkuasa di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Semuanya diciptakan oleh Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Menyebarnya virus yang ada sekarang ini, kenapa? Karena dia diperintahkan oleh Allah. Karena dia tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Siapa yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa pula nanti akan menghilangkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Inilah salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini seluruh dunia ahli kesehatan mencari obatnya, belum lagi ketemu obat yang pasti itu. Ini menunjukkan bahwa ada yang maha kuasa di atas yang mengaturnya. Maka oleh sebab itulah sebagai kita umat Islam, tidak ada jalan lain kecuali lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah. Mari kita koreksi diri kita, mungkin ada selama ini yang belum sempurna dalam kehidupan kita menjalankan syariat agama ini.
Siapa yang bisa mengoreksi itu? Pribadi kita masing-masing. Bagaimana salat yang kita lakukan selama ini? Bagaimana zakat yang kita keluarkan selama ini? Bagaimana puasa yang kita jalankan selama ini? Bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan kita? Siapa yang bisa mengoreksi itu? Adalah pribadi kita. Hendaknya apa? Peristiwa ini lebih mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ada kesalahan kita selama ini. Ada barangkali kewajiban kita yang tidak jalan selama ini. Ada yang dilarang dalam syariat agama kita kerjakan selama ini. Mungkin itu barangkali diingatkan oleh Allah kepada kita. Mari kita istighfar kepada Allah. Mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar inilah kita bisa untuk menghapuskan dosa-dosa kita selama ini. Jadi kita jadikan peristiwa ini adalah muhasabah untuk diri kita, agar diri kita lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga ialah mari ukhuwah, terutama ukhuwah Islamiyah kita, di dalam keadaan yang seperti ini butuh lebih erat lagi. Sebagian saudara-saudara kita untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sulit dia dapatkan. Artinya apa? Dia lebih banyak merasakan menahan makan karena tidak ada yang akan dimakan. Mari kalau memang ada kelebihan sedikit dari kebutuhan pokok kita, kita bantu saudara-saudara kita yang seperti itu. Nilai infak kita, nilai sedekah kita dalam keadaan yang seperti ini tentu lebih besar lagi dari keadaan-keadaan yang normal. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, oleh sebab itu sekali lagi mari kita jadikan peristiwa ini untuk merenungkan, terutama untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bagaimana usaha kita yang akan datang ini kita hendaknya lebih dekat lagi kepada Allah. Bagaimana yang akan datang ini mudah-mudahan dalam kehidupan kita tidak banyak lagi halangan dan rintangan yang kita hadapi. Tidak ada jalan lain kecuali kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap kesalahan, kekeliruan kita, mari kita istighfar. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari semampu kita bantu saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan di dalam kehidupannya ini. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, inilah sedikit yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.